Iya, baik. Ya, silakan. Pak Haji dulu pengantar. Ya, Ini tes aja dulu ya. Iya. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama kumpul nih dengan Pak Hasan, Ustaz Fauzan Muslim, Pak Haji Kusno, dalam rangka kita ingin menyampaikan keinginan kita kenapa mau belajar bahasa Arab. Mungkin dari saya dulu kali ya nanti. Iya, silakan Pak Haji. Kalau saya ingin belajar bahasa Arab ini, terutama kita punya kitab suci Al-Quran dan punya hadis, itu bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, maka tidak paham tentang apa itu isi dalam Al-Quran, apa isi dalam hadis. Nah, oleh sebab itu ini salah satunya. Yang kedua, ternyata bahasa Arab ini sangat kita butuhkan sampai akhir hayat. Kalau bahasa-bahasa lain mungkin ketika kita masih kerja, kita masih sekolah dan sebagainya, setelah tamat selesai mungkin di situ. Tapi setelah di masyarakat, apa yang kita ingin pelajarkan hanya bahasa Arab yang akan terus bisa dipakai. Itu alasan saya, karena saya ingin belajar bahasa Arab itu terpacunya karena kita ingin mengetahui isi Al-Quran dan isi hadis yang benar-benar asli, yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Dan yang ketiga alasan saya adalah kalau kita sudah ngerti bahasa Arab, kita nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun mengenai artinya, terjemahnya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, insya Allah kita akan bisa mengerti dan paham dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Itu alasan saya. Mungkin kita ada bertiga nih, Pak Hasan juga punya alasan, Pak Haji Kusno juga punya. Sekarang kita lanjut Pak Hasan. Hasannya ingin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau diucapkan jadi bingung ya, karena sudah diborong semua Pak Haji Saifuddin. Jadi saya cuma bisa menambahkan gitu Pak Saifuddin. Bagi saya, terutama khususnya bagi umat Muslim ya, bahasa Arab itu merupakan bahasa utama di dalam agama Islam. Ya. Jadi siapapun yang ingin belajar bahasa Arab, seseorang akan dapat memahami dan bisa mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan baik dan mendalam. Saya rasa apa yang sudah diucapkan Pak Syafri sudah terwakili semua. Jadi cuma senambahnya cuma segitu aja. Banyak. Baik. Satu juga alasannya saya juga ada satu. Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya. Jadi alasan kita belajar bahasa Al-Quran karena berbahasa Arab. Dan saya dengar di dalam hadis Nabi ada yang katakan di akhirat nanti itu akan berbahasa Arab. Jadi itu yang memotivasi saya ingin belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan berguna untuk kehidupan saya, terutama dalam membimbing keluarga gitu. Saya rasa cukup sekian. Lanjut Pak. Haji Kusno Langsung ke Pak Haji Kusno, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi saya untuk belajar bahasa Arab karena sudah seperti dijelaskan oleh Pak Saifuddin itu, bahwa Al-Quran dan agama itu memakai bahasa Arab dan hadis juga bahasa Arab, supaya kita bisa mengerti makna dari yang kita baca dan itu berguna sampai akhir hayat kita. Jadi enggak terpaut dengan waktu, karena itu kewajiban kita supaya mengerti sampai akhir hayat kita. Itu makanya semua umat Islam itu wajib untuk belajar bahasa Arab supaya mengetahui
makna apa yang dibacanya. Demikian yang kami sampaikan, karena yang lain sudah diborong oleh Pak Saifuddin semua gitu. Masih banyak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian Pak Haji Kusno sudah memberikan pendapatnya, juga Pak Haji Hasan dan Pak Haji Saifuddin ya. Kita ini sebagai orang Indonesia bersyukur ya bahwa bahasa Arab sebetulnya bagi kita tuh sudah tidak begitu asing ya. Mungkin beda dengan bahasa Cina, orang Prancis, orang Inggris. Nah, kita ini dari segi sejarah itu sudah menggunakan bahasa, dan bahasa Indonesia itu hampir 80% itu merupakan pengaruh dari bahasa Arab ya. Kita tahu dalam bahasa-bahasa hukum ya negara kita, di para pendiri negeri ini sudah banyak menggunakan bahasa Arab. Jadi itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu sudah banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. Seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam Pancasila itu kan MPR, majelis bahasa Arab. Dari jalasa, majelis itu tempat ya permusyawaratan daripada musyawarah ya. Rakyat dari kata ro'iyah itu sebetulnya kalau kita kaji bahasa kita itu banyak sekali yang merupakan pengaruh ya, resapan atau meresap mengambil dari bahasa Arab. Maksud dari itu bahasa Arab ya, rakyat ya, miskin fakir, miskin, semua tuh bahasa Arab. Jadi sebetulnya kalau kita mau mempelajari Quran itu harusnya sih tidak begitu banyak masalah, karena bahasa Arab yang di dalam Quran juga itu sudah ada di dalam, sudah menjadi bahasa kita. Hanya saja mungkin supaya lebih meningkatkan lagi pemahaman kita mengenai apa yang kita baca ya di dalam kegiatan ibadah sehari-hari, maka akan lebih baik atau akan lebih utama, lebih paham kalau kita memahami isi. Oleh karena itu jangan seperti burung beo ya, mengucapkan sesuatu yang tidak mengerti apa yang dia katakan. Nah, kita sebagai orang muslim hendaknya bisa mengetahui juga makna dari setiap kata yang kita ucapkan ya, terutama surat-surat pendek, misalkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu pujian ya. Alhamdulillah lillahirabbil alamin. Rabb itu Tuhan ya, pemelihara. Alam itu alamin, alam sebetulnya. Jadi sebetulnya tidak begitu sulit untuk memahami bahasa Arab di dalam Al-Quran. Hanya mungkin kalau bagi orang yang ingin memperdalam itu ada baiknya mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab tuh sudah ada sebelum Quran turun ya. Karena Al-Quran itu juga turun itu sesuai dengan bahasa yang ada pada saat itu gitu. Jadi mereka udah menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Arab. Begitu Quran turun, dan Quran itu juga dalam bahasa yang dipahami mereka. Sebab kalau Quran turun di dalam bahasa yang nggak dipahami, maka nggak nyambung gitu. Hanya saja bedanya apa? Bedanya bahwa Quran itu lebih indah, lebih konsisten, dan pada saat awal turun itu memang keadaan masyarakat Arab lagi gemar-gemarnya membuat sastra, puisi ya, dan puisi-puisi yang bagus itu melalui sebuah kontestasi atau melalui sebuah perlombaan itu biasa digantungkan ya di sekitar Ka'bah itu, yaitu tradisi zaman jahiliyah. Nah, begitu turun Al-Quran, maka para penyair itu merasa
heran, merasa kagum karena kok bahasa Quran itu lebih indah daripada apa yang mereka tulis, apa yang mereka ciptakan, sehingga mereka sebelumnya itu membanggakan puisi-puisi mereka yang dibuat oleh mereka sendiri, tapi kemudian dikalahkan keindahannya maupun maknanya oleh Al-Quran. Oleh karena itu bagi orang-orang Arab yang menggemari puisi, maka mereka langsung beriman kepada Nabi kita Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah ayat Al-Quran itu sampai saat ini tetap ya menyebar dan tetap digunakan sebagai bahasa ibadah di seluruh dunia, tidak hanya di negara. Jadi kita bersyukur hidup di Indonesia dengan banyak pengaruh bahasa dari bahasa Arab, dan kita juga sebagai umat Islam bersyukur bisa mendalami atau mempelajari bahasa Al-Quran. Mungkin demikian ya. Jadi maksud kita belajar Al-Quran adalah untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang kita bacakan, terutama dalam melaksanakan ibadah. Mungkin itu Pak Haji Saifuddin ya. Ya kita akhirnya silakan. Ya. Saya tambahin sedikit. Jadi ternyata belajar bahasa Arab itu nggak ada istilahnya baru, lama, dia udah bertahun-tahun. Ternyata yang hari ini aja kita lagi belajar dengan kitab Alfiyah, ternyata itu memang mengulang-ulang yang dulu. Supaya kenapa? Supaya kita lebih mantap, supaya kita lebih ingat, supaya ini lebih jadi terbiasa. Jadi buat yang lihat video ini masih muda usianya atau sudah tua, jangan merasa minder. Kita nih, saya sendiri umurnya besok bulan Februari udah 60 tahun. Jadi artinya dengan usia yang seperti ini usia seperti ini, jadi kita terus tidak ada istilahnya dia belajar udah lama. Jadi kalau ada jemaah masjid nanti mau ikutan, nggak ada istilah ketinggalan gitu. Jadi memang bahasa Arab yang kita pelajarin ini akan terus berlanjut supaya lebih mantap. Itu ya Ustaz ya. Ya, langsung aja ditutup Pak. Ya Ustaz. Ya. Baik, demikianlah para netizen yang kebetulan berminat menyaksikan dialog ini, diskusi ini sekedar pengantar bahwa kita berniat untuk melestarikan bahasa Arab, dan kita terus belajar ya, minal mahdi ilal lahdi ya Pak ya. Jadi dari kecil sampai tua begini kita udah tuir semua nih. Tapi masih ada semangat ya untuk belajar bahasa Arab, dengan harapan mudah-mudahan semuanya ini menambah kebaikan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat. Besok Oke, selamat. besok bener-beneran ya. Iya. Ya, baik. Mantap.